ketika terjadi sudah hampir 10 tahun pelancangan daripada ini kerja yang seharusnya kita memahami kerja yang Allah berikan kepada kita, kerja yang besar. Yang kita bicarakan adalah kerja dan kerja senantiasa. Tapi target ini kerja adalah untuk memperbaiki ITKI sendiri. Hari ini Allah beralih kepada kita banyak membicarakan pribadi dan tempat. Maka 2015 hari ini Allah masyarakat tetap ingin bagaimana supaya kerjanya dikerjakan dan sesuai dengan arahan dengan baik. Karena bukan hanya kerja yang kita kerjakan, tapi kerja kita kerjakan sesuai dengan usul. Begitu pula kerja kita kerjakan sesuai dengan usul akan menghasilkan, akan memperbaiki pekerja itu sendiri. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang, baik di dunia ini, targetnya bagaimana untuk kerja adalah akhirnya untuk kepentingan saya sendiri. Petani kerja di sawah, panas kepanasan, hujan kehujanan. Ada target supaya nanti saya dapat hasil gabah padi, saya jual, sehingga kebutuhan saya akan terpenuhi, bahkan juga keluarga saya. Tidak ada petani asal kerja saja, nanti ketika padi sudah menguning dia biarkan begitu saja, tidak. Nelayan pergi ke laut, dia kerja capek, pasang jalan, menangkap ikan dan sebagainya, dia jual. Ada target supaya nanti dapat uang yang saya gunakan untuk keperluan hidup saya, bahkan anak dan istri saya. Begitu pula yang lainnya. Dai juga buat kerja untuk apa sebenarnya kerja ini? Agar untuk pribadi saya sendiri bagaimana setiap hari ada perbaikan dalam kehidupan saya. Sehingga dengan dakwah yang saya kerjakan ini targetnya apa? Dan Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran yang kita ingin pelajari. Maka hadirin oleh Allah, di awal setelah 2014-2015 terjadi sedikit goncangan, bahkan akhirnya berkembang cukup besar. Ketika salah satu pada orang tua kita, maaf Maulana Sa'ad, mengilatkan saya Amir, yang tidak mentaati dengan keamiran saya, tinggalkan Nizamuddin. Sementara para masyarakat kita yang lain tetap berpikir bagaimana supaya dia kerja bisa dihandle dengan baik. Sebelum wafat Maulana In'am Hasan rahmatullahi alaih, yang melanjutkan kerja Syekh Muhammad Ilyas, Syekh Yusuf dan beliau, 20 tahun ini kerja dibangun oleh Syekh Ilyas rahmatullahi alaih sejak tahun 24 sampai 34. Meninggal dilanjutkan sejak tahun 24 sampai 44, saya maksudkan. Meninggal dilanjutkan oleh putra beliau Maulana Yusuf rahmatullahi alaih. Dan hadirin ketika akan meninggal dunia, maka Maulana Ilyas memanggil alim ulama-ulama yang dekat dengan beliau. Juga ulama yang lain walaupun tidak ikut secara langsung dalam ini kerja. Beliau tanyakan siapa akan melanjutkan kerja aku ini, karena beliau merasa kematian akan menjemput beliau. Hampir-hampir semua ulama sepakat putra kami Syekh Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih, yang banyak mendampingi beliau memang di Nizamuddin, walaupun keluarnya hanya 40 hari saja waktu itu, karena disibukkan dengan karangan-karangan yang beliau buat dan sebagainya. Tapi tetap dibimbing oleh Syekh Ilyas. Akhirnya beliau panggil Yusuf, dipeluk. Beliau katakan, Yusuf, setelah ini bermusyawarah dengan alim ulama yang sekitar beliau, aku serahkan ini kerja sekarang kepada kamu. Pegang betul-betul. Kalau kamu serius dalam ini kerja dakwah saya maksudkan, akan jadi asbab hidayah buat ribuan tahun yang akan datang. Tapi kalau kamu bermain-main dalam ini kerja, maka sebagaimana permainan lain akan berakhir suatu saat. Permainan bola setelah 1,5 jam atau 2 jam berhenti, selesai. Permainan apa saja, voli kah, basket kah, dan sebagainya, semua permainan akan berakhir suatu saat. Maka kalau kamu bermain-main dalam ini kerja, nanti ini kerja akan berakhir suatu saat nanti. Akhirnya enggak lama kemudian beliau meninggal dunia sesuai dengan musyawarah dan keputusan ayahanda
hanya Syekh Yusuf menghandle ini kerja lurus mengikuti apa yang telah digariskan oleh ayah beliau tadi. 4 poin yang senantiasa diarahkan oleh Syekh Ilyas Rahmatul Air. 2 yang sangat penting. Yang pertama, ini kerja-kerja umumnya untuk semua orang, sertakan. Kemudian kedekatan dengan alim ulama, dengan para habaib. Ini 2 hal yang penting, Pak. Kemudian ini kerja senantiasa dihandle dengan musyawarah. Dan yang keempat, usul-usul dakwah yang sudah beliau letakkan, Syekh letakkan. Jangan ada perubahan. Syekh Abdul Wahab sebelum meninggal dunia, kami di sana bersama beliau menceritakan ketika musim haji, Syekh Ilyas mendoa lama di Multazam, mendoa, kemudian ceria wajah beliau. Ditanya, Syekh, apa yang buat kamu ceria? Beliau katakan, aku mendoa 3 doa dan Allah kabulkan doaku. Yang pertama, aku mendoa, ya Allah terima ini kerja dakwah, Allah terima. Sehingga walaupun 20 tahun beliau menghandle, mulai berkembang. Walaupun hanya sekitar India saja, kemudian di Jazirah Arab waktu hanya di Mekah. Kemudian yang kedua, beliau mendoa, ya Allah, usul-usul dakwah yang sudah aku tuliskan, termasuk usul yang 20 dan sebagainya, apa yang dibicarakan, apa yang tidak dibicarakan dan sebagainya, jangan ada perubahan lagi, ya Allah. Yang ketiga, siapapun yang merubah-rubah usul ini dakwah, hancurkan dia sehancur-hancurnya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Yusuf tidak berani merubah, tinggal menjelaskan apa yang dimaksud oleh ayahku daripada usul-usul sebagainya. 20 tahun beliau melanjutkan kerja, akhirnya mulai disebarkan ke seluruh permukaan dunia. Meninggal pada tahun 65. Belum sempat memberikan wasiat, tapi beliau terus berdakwah didampingi oleh, kalau bahasa Bugisnya, lagon. Ya, istri beliau dengan istrinya Maulana Yusuf, Maulana Ilham Hasan bersaudara, putrinya Maulana Zakaria. Dua-duanya ini Syekh Yusuf Maulana Ilham Hasan akrab, satu madrasah, bermuzakarah sini. Di bawah bimbingan Maulana Zakaria. Dua-duanya dikawinkan dengan putri beliau. Bahkan istri pertama Syekh Yusuf meninggal dunia, dikawinkan lagi dengan putrinya Maulana Zakaria juga. Sampai Maulana Yusuf meninggal dunia, ini istri masih ada. Hadirin yang Allah, letih beliau berdakwah. Akhir kehidupan beliau di Lahore, gerak terus sampai letih betul, meninggal dunia. Belum sempat berwasiat siapa yang akan melanjutkan ini kerja. Para ulama memusyawarahkan, kita akan kuburkan jenazah beliau di tempat beliau meninggal dunia. Tapi ibu yang tercinta minta kepada ulama, tolong kembalikan Yusuf kepada aku. Permintaan ibu, karena hanya punya anak satu saja. Hari Allah, jenazah pun setelah dimandikan, disalatkan, akan diterbangkan dari Lahore ke New Delhi. Orang-orang minta kepada lagu beliau tadi, Ilham Hasan, tolong berikan sambutan. Jenazah akan diberangkatkan. Ilham Hasan, salah satu sifat beliau, orangnya banyak diam, tidak banyak bicara, tapi banyak berpikir. Beberapa tahun saya sempat mendengarkan bayan ke kamar beliau, bersuhbah dan sebagainya. Sering menerjemahkan bayan-bayan beliau juga. Paling panjang beliau bayan setengah jam, jarangnya sampai 2-3 jam. Maka beliau mengatakan, orang yang bicara dan ini kerja dakwah, yaitu Syekh Yusuf, banyak bicara, orator beliau. Orang yang banyak bicara, ini kerja bicara tercelegia, kemudian meninggal dunia, pergi. Sekarang tinggal kerja saja lagi, beliau katakan. Jadi bicara sudah banyak, khusus dakwah dituliskan beliau sudah banyak, tinggal kita kerja saja lagi.
Kemudian dimakamkan di Nizamuddin sana. Hadirin, 30 tahun mulai nama Hasan, fikir banyak, kerja banyak, termasuk amal maqami dikuatkan lagi oleh beliau, disebarkan, alhamdulillah. 2 tahun sebelum wafat, tahun 93, beliau melihat orang sekitar beliau sepertinya bukan sombong, tidak. Beliau melihat tidak ada pribadi yang mampu untuk handle ini kerja, sudah berkembang seluruh dunia ini. Maka ini kerja tidak bisa dihandle oleh pribadi. Di samping rohaniat dan kemampuan fikir dan kerja, pengorbanan juga. Maka beliau memanggil orang-orang dekat beliau, alim-alim ulama. Beliau katakan, saya ingin setelah aku nanti untuk membentuk syura alami. Dia akan melanjutkan ini kerja, bermusyawarah di antara mereka. Nanti kalau ada perkara musyawarahkan dan dibentuk siapa di antara mereka menjadi amir faisalah dalam musyawarah. Semua alim ulama setuju dan mereka paham kami sendiri nggak mampu, mulai baik Syekh Abdul Wahab sendiri, Mufti Zainal Abidin sendiri dan yang lain-lain waktu itu. Dipilihlah 10 orang syura alami, di antara Syekh Abdul Wahab sendiri di Madinah sana, Mullah Said Khan rahmatullahi alaihi. Begitu pula di Bangladesh Haji Abdul Mukid. 10 orang, dan alhamdulillah saya bersyukur selama hidup saya pernah berjumpa dengan semua 10 orang tersebut. Sekedar tahalus bin ni'mah. Hadirin Allah 93, dan beliau katakan nanti setelah aku wafat tidak ada lagi amir. Bukan berarti beliau tidak memiliki keamiran, tidak. Beliau tahu setelah aku nanti tidak ada pribadi yang kuat untuk menghandle kerja dakwah. Dan ciri keamiran tersebut dalam Islam hadirin. Pertama, dia tidak mengkampanyekan dirinya, saya amir, tidak. Tidak ada dalam Islam yang menghilangkan saya amir, tidak. Dan juga amir tidak seperti calon presiden mengkampanyekan ciri jurkam-jurkam dikirim ke Makmur Sal, tidak. Hari Allah tidak mau dia minta dikampanyekan, tidak. Bahkan kalau dilantik ataupun dibaiat, dia berusaha untuk menghindar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berusaha untuk menghindar, Umar bin Khattab begitu yang lain-lainnya. Bahkan nanti Amir ini umat yang terakhir yaitu Imam Mahdi rahmatullahi alaihi pasti akan datang. Jadi Imam Mahdi tersebut orang nggak tahu siapa Imam Mahdi. Bahkan dia sendiri nggak tahu akan menjadi Imam Mahdi. Dia bukan alumni pondok pesantren, tidak. Nabi katakan Yuslihufi, dia adalah daripada keluarga Nabi SAW, namanya Muhammad bin Abdullah juga. Dan Nabi katakan Yuslihullah fi lailati waidah, Allah bentuk Imam Mahdi dalam satu malam saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kealiman beliau, kepandaian untuk memimpin dan sebagainya dalam satu malam. Maka kalau suatu saat nanti mudah-mudahan Allah hajikan Anda atau Allah umurahkan, amin, yang aminnya keras Allah hajikan. Jumpa dengan seorang ganteng orang pakai sorban Nabi, tolong catat nomor HP saya. 3 tahun akan datang saya akan jadi Imam Mahdi. Itu berarti bukan. Atau ada yang bilang, Bapak lihat nggak orang itu? Itu namanya Muhammad bin Abdullah. 3 tahun lagi dia akan jadi Imam Mahdi. Ikuti dia terus. Cepat tinggalkan Sulawesi. Tinggal sama dia. Itu juga tidak benar. Yang tahu itu hanya Allah. Baik. Nanti dibayar di Mekah, nggak mau dia, lari ke Madinah. Dibayar di Madinah, lari ke Mekah lagi. Sampai Al-Hil wal-Abdi katakan kamu Mahdi. Itu ulama semua sepakat. Baru dia mau. Jadi kalau mengatakan saya Mahdi atau itu Mahdi, bukan. Dan beliau pasti akan datang. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Maka Syamsuddin Al-Hasan mengikuti jejak langkah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika Nabi meninggal, Nabi tidak menentukan siapa yang akan menjadi amir setelah itu. Karena Nabi tidak menentukan ketika beliau wafat, maka orang Madinah di tengah-tengah orang Muhajirin sibuk untuk pemakaman Nabi SAW, di mana dimakamkan, bagaimana cara makam sebagainya.
Orang Ansor pada tidak ada. Sayyidina Umar, Abu Bakar, Abu Ubaidah cari di kota, kenapa orang Ansor pada nggak ada, di mana? Oh, ternyata kumpul di Bani Saqifah. Didatangi, ada apa kalian? Orang Madinah ternyata berkumpul karena mereka merasa saya ini adalah orang Madinah, sedangkan yang lainnya adalah orang luar negeri, orang luar. Jadi yang berhak untuk menjadi amir itu adalah ini otonomi daerah, orang daerah sendiri. Kami orang daerah Madinah, maka kami yang berhak untuk menjadi amir. Karena Nabi tidak menentukan. Jadi mereka merasa karena saya ini lahir di Madinah, maka kami akan menjadi amir. Maka Sayyidina Abu Bakar katakan, bukankah kalian telah mendengar daripada Nabi SAW bahwa saya amir daripada kaum Quraisy? Mendengar, ya udah, kenapa mengadakan pemilihan lagi? Kalau gitu siapa amirnya? Ini Abu Ubaidah ada, Umar ada. Kata Ubaidah, kata Sayyidina Umar, nggak mungkin. Selama Abu Bakar ada, Umar nggak mungkin jadi khalifah. Begitu Abu Ubaidah. Akhirnya orang Ansor lihat bagaimana mereka sendiri belum satu lagi. Cepat-cepat Umar pegang tangan Abu Bakar, engkau jadi amir. Abu Ubaidah pun juga bayar. Sehingga semua orang Ansor bayar waktu itu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak merasa capable untuk buat ini kerja. Itulah ciri keamiran. Akhirnya beliau di masjid 3 hari berturut-turut mengatakan, saya tidak berhak untuk menjadi amir. Tolong cari selain saya. 3 hari berturut-turut, tapi semua mengatakan engkau amir. Hari Allah, hanya beliau terima. Handle ini kerja dengan sungguh-sungguh selama 2 tahun. Menjelang wafat, beliau berpikir, dikumpulkan para sahabat, tolong kalian pilih siapa di antara kalian yang akan menggantikan aku menjadi khalifah setelah aku wafat. Kalau kalian berbeda pendapat, aku masih hidup, aku nanti akan memberikan faisalah. Tapi kalau aku meninggal, kalian berbeda pendapat, nanti terjadi perpecahan. Kasih waktu 3 hari. Hanya Allah, para sahabat berpikir siapa kira-kira calon untuk menggantikan Abu Bakar. Akhirnya mentoknya kenapa? Semua sahabat Nabi yang hadir itu adalah ahli jannah. Begitu pula rata-rata mereka orang yang baik-baik, yang mampu untuk handle ini kerja. Akhirnya mereka katakan, sudah, kami tidak mampu, kami serahkan kepada engkau kembali untuk memberikan keputusan, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena diserahkan kembali kepada Abu Bakar, kalau begitu saya pilih Umar setelah aku nanti. Jadi penentuan keamiran Umar bin Khattab ada bukan maunya Abu Bakar, tapi karena musyawarah semua menyerahkan. Satu orang angkat tangan, wahai Abu Bakar, Umar itu orangnya keras, bagaimana nanti pertanggungan jawab? Beliau katakan, kalau Allah tanya kepada saya di kiamat, kenapa kamu pilih Umar? Saya akan jawab, meninggal saya nomor yang gantikan. Sebelum wafat, setelah menghadiri ini kerja dakwah kekhalifahan lebih kurang 10 tahun, maka beliau melihat, setelah aku nanti siapa yang akan menggantikan? Maka beliau bentuk 6 orang calon-calon khalifah yang akan menghadiri kerja. Dan beliau katakan, yang 6 orang ini bermusyawarah, kalau sekiranya 4-2, pilih yang 4. Kalau 3-3, maka pilih yang ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan 6 orang ini semua ahli surga. 6 orang ini semua ahli surga. Karena 10 orang yang Nabi jelaskan, di antara semua sahabat Nabi soal ahli surga. Tapi Nabi katakan yang 10 orang, yang ada 10 orang ahli surga yang Allah beri katakan al-musyar bil jannah. Dia kira Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sendiri. Beliau sudah meninggal dunia. Begitulah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia juga. Allah Subhanahu wa taala tinggal lagi 8. Sayyidina Umar masih ada. Ipar beliau Sa'id bin Zaid juga masih ada. Ini 4 sudah. Tinggal yang 6 ini lagi. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abu Waqqas, dan siapa? Talha, kemudian 6 orang musyawarah. Jadi semuanya ahli surga. Umar akan meninggal dunia. Ipar beliau Sayyidina Umar nggak mau memilih daripada keluarga beliau. Akhirnya
Yang 6 ini semua cocok untuk jadi khalifah, semua cocok jadi khalifah karena mereka ahli surga. Hari Allah Subhanahu wa taala ternyata 3 orang mengundurkan diri. Yang satu menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib, yang satu menyerahkan Utsman, yang satu menyerahkan kepada Abdurrahman bin Auf. Tinggal 3 cocok seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf katakan, saya tidak mau jadi khalifah, tapi saya punya syarat, saya yang jadi Faisal. Bagaimana Utsman siap? Siap. Ali siap. 3 hari berturut-turut Abdurrahman bin Auf tinggal tidur, nggak makan. Istilahnya ngulangi tidur, ngomong sholat, terus sholat hajat, kemudian musyawarah. Ada pertemuan besar, musyawarah di masjid, musyawarah. Nanti anak kecil sedang main-main, tanya siapa Amerika, siapa Amerika kalian. Begitulah perempuan-perempuan yang di balik hijab dengan mahramnya ditanya siapa yang kamu inginkan jadi khalifah. Hanya Allah. Setelah 3 hari 3 malam beliau putuskan yang menjadi amir adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan menghandle dengan sungguh-sungguh sampai menjadi fitnah, beliau pun hanya terbunuh. Allah Subhanahu wa taala ketika Utsman terbunuh, tinggal siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Kalau itu yang jadi khalifah siapa? Setelah Utsman meninggal, siapa yang jadi khalifah? Siapa yang menentukan Ali bin Abi Thalib? Otomatis. Karena Utsman sudah meninggal, otomatis tinggal Ali lagi. Ali jadi khalifah. Dalam Islam tidak ada otomatis jadi amir, nggak ada, Pak. Keamiran otomatis nggak ada dalam Islam. Masyarakat Madinah sendiri tidak merasa, kan Utsman meninggal, gitu, Ali cepat-cepat jadi amir, kita lantik beliau, nggak usah musyawarah lagi, dia sudah otomatis. Dulu kan tinggal 2, Utsman meninggal gantikan yang Ali. Dan Ali sendiri radhiyallahu tidak merasa, kan Utsman sudah meninggal, kalau gitu saya otomatis lantik, saya tidak ada. Jadi hadirin Allahu Akbar, ketika Syekh Yusuf rahmatullah buat ini kerja dakwah, orang lama tanya, Maulana tolong buatkan buku tentang panduan dakwah. Beliau katakan baca Al-Quran, baca kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Maksudnya apa? Beliau menjelaskan kepada umat bahwa segera yang saya lanjutkan daripada kerja ayah saya ini tidak ada celah bidah, semuanya sumbernya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Orang katakan, antum ulama, kalau kami orang awam, bagaimana bisa memahami? Akhirnya beliau buatkan kitab Hayatus Sahabah, kitab Hayatus Sahabah, panduan ini kerja. Jadi hadirin tidak ada celah bid'ah dalam kerja kita ini. Semua panduannya Al-Quran, hadis Nabi dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka baik Ali sendiri tidak merasa dirinya otomatis jadi khalifah. Begitu masyarakat Madinah dan orang-orang Mesir yang tadi telah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu yang terlibat dalam pembunuhan demo, menanyakan kepada masyarakat, siapa amir kalian sekarang? Bagaimana hidup tanpa amir? Pilih supaya kami juga ikut membaiat. Akhirnya dalam kelompok kecil mereka katakan Ali bin Abi Thalib, kami sepakat untuk menjadi amir kami. Kata Sayyidina Ali, kalau ingin baiat saya jangan di kelompok kecil, nanti besok. Sekarang hari Kamis, besok Jumat di Masjid Nabawi. Setelah khutbah Jumat, beliau katakan, kalian pilih siapa yang akan menjadi amir. Kalau kalian memilih orang lain selain saya ikut baiat. Saya ikut baiat. Jadi Sayyidina Ali tidak memaksakan dirinya menjadi amir dan kita akan mengembalikan. Tapi kalau kalian memilih saya juga, saya pun akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semua mengatakan Ali. Jadi hadirin, keamiran Sayyidina Ali adalah dengan apa? Musyawarah. Inilah kehidupan para sahabat dan ini kita ikuti. Jadi hari kalau ada hari ini keamiran minta dia mengaminkan atau dipilih, itu berarti ada celah bidah dalam kerja dakwah kita ini. Percuma kata-kata Syekh Yusuf rahmatullah, robek itu kita Hayatus Sahabah jangan dibaca lagi. Jadi hadirin subhanahu wa ta'ala, kerja kita ini bukan kerja sembarangan, penuannya jelas Al-Quran, hadis Nabi serta kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik hadirin Allah, maka tadi Sayyidina Umar tidak menentukan langsung amir, tapi 6 orang dipilih. Ketika Maulana Abu Hasan mengiklankan demikian, membentuk 10 orang syura alami, maka Maulana Said Khan mengatakan, selama antum hidup, antum yang terus jadi amir kami. Tapi kalau antum sudah meninggal, baru kami akan bermusyawarah. Beliau pun meninggal dunia 2 tahun kemudian. Pada tahun 95,
Beliau sudah punya tahun 96, beliau sudah punya keinginan untuk datang ke Indonesia, tapi 95 beliau telah meninggal dunia. Maka musyawarah para masyayikh kita, hadirin yang datangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibentuknya Syura Alamin ini bukan anak kemarin, bukan. Wah, ini Syura Alamin baru lahir kemarin, tidak. Dibentuk sejak tahun berapa? 93, dan prakteknya tahun 95 setelah Ilhamul Hasan meninggal dunia. Dan saya sering terus ke Nizamuddin, bolak-balik kita sana menemani beliau juga. Waktu itu ributnya dunia apa? Sekarang orang tabligh nggak punya amir, tabligh nggak ada amir lagi. Maka Umar Berpalampuri menjelaskan bahwasanya apa ini sekarang tabligh mulai buat beda, amir nggak ada. Beliau katakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia membentuk al-hal wal aqdi, menentukan dari 6 orang. Maka pembentukan Mu'in Amul Hasan akan Syura Alamin bukanlah perbuatan bid'ah, tidak, mengikuti langkahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi kenapa zaman Sayyidina Umar setelah meninggal 6 orang cepat terpilih khalifah? Karena yang 6 orang ini adalah ahli surga semua, pantas untuk menjadi khalifah. Tapi yang 10 orang tersebut tidak merasa dia, memang tidak ada ilahnya beliau ahli surga. Bahkan mereka semua merasa tidak mampu untuk menjadi amin. Menjadi amin. Apalagi yang tua-tua, yang termuda waktu itu memang sangat, umur beliau sangat muda sekali, waktu sekitar 20 berapa begitu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai kapan? Ya sampai nanti Allah tentukan, kata Muhammad Al-Puri rahmatullahi. Kalau zaman saya nomor cepat sekali karena yang 6 itu ada ahli surga. Yang penting kita buat terus kerja. Maka ketika tinggal 2 orang saja lagi, Syekh Abdul Wahab yang umur beliau 90 tahun lebih di Pakistan, kemudian Maulana Sa'ad di Nizamuddin. Waktu itulah beliau mulai mengiklankan 2015 saya amir. Disetujui oleh sekian banyak orang-orang sekitar beliau sendiri yang tidak setuju keamiran saya, silahkan tinggalkan Nizamuddin. Akhirnya masyarakat kita bermusyawarah pihak lain, tetap kita pertahankan Syura Alamin tersebut. Maka ditambah lagi 11 dalam musyawarah di hadapan 100 orang ulama dan orang lama waktu itu. Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus mempertahankan tetap sampai imam yang capable untuk ini kerja dakwah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala di Imam Mahdi akan datang. 2 tambah 11 jadi 13 dan semua setuju. Kecuali beliau yang tidak setuju waktu itu, tidak mau, saya amir, tidak perlu Syura Alamin lagi. Semua yang di India itu setuju, bagi 3 Bangladesh yang masih abstain waktu itu menunggu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembentukan Syura Alamin dan kelanjutan ini bukan tidak ada celah bid'ah, tetap mengikuti kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi perselisihan tadi? Maka kita lupa. Kemarin kita bermusyakar dengan Maulana Rashid Ahmad. Beliau katakan kita banyak musyakar tentang tertib dakwah, tapi lupa musyakar tentang kehidupan dai itu sendiri. Karena ada dakwah, ada dai. Ini kerja dakwah untuk memperbaiki kehidupan dai. Maka jangan sampai dai mengolok-olok ini otak-atik kerja dakwah, tidak. Justru kalau dai betul-betul buat kerja dengan sungguh-sungguh, nanti ini kerja dakwah akan memperbaiki. Maka Allah, kita juga Syura Indonesia waktu itu yang tidak 13 orang, tinggal 7 orang. Bagaimana nih melihat setelah 2015 dia digoncangkan di Nizamuddin, bahkan kita dengar satu persatu masa kita meninggalkan Nizamuddin, bahkan terakhir mulai Ibrahim meninggalkan Nizamuddin juga. Mendapatkan kenikmatan, puncak kenikmatan beliau masih sedang hidup, belum sampai di surga. Nabi kembali ke dunia. Kenapa kembali ke dunia, Pak? Bencikan Nabi kepada Allah sama sekali tidak. Nabi ini di samping Allah senantiasa, tapi Nabi siap berpisah dengan Allah secara musyahadah. Saya katakan, meninggalkan Allah kembali ke dunia untuk apa? Demi kerja agar jangan cuma aku yang sampai kepada Allah. Bagaimana umatku juga bisa sampai kepada Allah? Terlalu sombong, Pak. Seseorang yang asik bercengkrama dengan Allah malam hari tahajud hemat, lantas nggak mau lagi jauh lah, tidak mau lagi keluar 3 hari 40 hari dan sebagainya. Merasa dia sudah sampai kepada Allah. Di mana kau dengan Rasulullah SAW? Maka demi kerja saya berpisah dengan pribadi. Hadirat Subhanahu wa taala. Tapi kerja jangan ditinggalkan.
Dan kalau ini kita kerjakan, kerja Allah akan perbaiki kehidupan kita hari demi. Walaupun kita tidak sempat lihat wajah Nabi SAW, mudah-mudahan Allah sempatkan tadi di hari kiamat. Walaupun kita tidak sempat pergi ke markas, ke Mekah atau ke Madinah, tapi buat ini kerja, Allah berikan jaminan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan. Buat kerja terus, dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Hasilnya apa? Yuslihul amalan, Allah perbaiki amal kami. Wa yaghfir lakum dzunubakum, menghapuskan dosa kamu yang lalu. Dan untuk kedepannya, kalau kamu terus buat kerja, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Buat ini kerja, nanti kamu akan mudah untuk menuju ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ini kerja kita buat, tapi jangan sendiri-sendiri, kerja bersama-sama. Kemuliaan adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kenapa? Jadi ini buat kerja adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Qul hadhihi sabili adalah ana wa taban. Baik ini kerja Rasulullah dan kerja setiap orang mengikuti Nabi SAW. Jadi siapa yang beriman kepada Nabi SAW, maka dia dapat kemuliaan untuk buat ini kerja. Hari Allah Subhanahu wa taala, siapa makanya ulama dalam tafsir jalan, aman Nabi. Aku dan orang beriman kepada siapapun yang beriman kepada Nabi SAW, maka dia mendapatkan kemuliaan untuk buat ini kerja dakwah. Maling, perampok, ngerampok dia. Tapi kalau kata kamu kafir, dia bunuh itu orang. Dia ngerampok, dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Tapi kalau kata kamu ikut Abu Jahal, kamu ikut Rasulullah, malah dia bunuh orang. Maka maling hasil Allah Subhanahu. Selama dia mengaku itu Nabi SAW, dia diperkenankan untuk buat kerja dakwah. Pelacur, maaf nih. Dia melacur, tapi dia masih mengaku ikut Nabi SAW. Jangan dihalang dia untuk bekerja dakwah. Bahkan kalau maling setiap hari mengajak orang taat pada Allah, Allah akan perbaiki hidupnya maling. Pelacur, kalau dia mau mengajak setiap orang untuk taat pada Allah, hari itu pelacur akan diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Subhanahu, jangan dihalang semua orang. Kamu itu siapa? Dari pesantren mana? Kamu preman. Bahkan saya lihat anak kamu jadi pelacur. Jangan ikut-ikutan dalam dakwah. Tidak, Pak. Ini dakwah untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk semua. Yang selama aku beriman kepada Nabi SAW, di atas pundak dia suatu kemuliaan, bahwa dia buat kerja dakwah. Hari Allah, maka ulama kita menjelaskan, setelah Allah mengatakan tentang Al-Quran, walada'afana ilaih. Ini Al-Quran yang kami wahyukan kepada kawai Muhammad SAW. Dijelaskan. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan, semua usaha kita. Ini Al-Quran yang tadi diwahyukan kepada Nabi SAW, yang menjadi panduan buat umat sampai hari kiamat. Kami wariskan ini Al-Quran. Semua usaha kita. Al-Quran diwariskan. Siapa yang dapat warisan kita? Semua usaha kita belajar soal beda. Kami wariskan Al-Quran kepada Allah yang istofaina min ibadina, kepada hamba-hamba yang kami pilih, kepada orang kami pilih pada hamba-hamba kami. Dalam tafsir Abbas dikatakan ada umat Muhammad SAW. Jadi umat Nabi Muhammad adalah umat pilihan Allah yang mendapatkan warisan Al-Quran. Dan umat Nabi Muhammad, Allah jelaskan faktanya ada 3. Siapa umat Nabi Muhammad SAW? Faminhum zalim nafsi. Di antara mereka ada yang menzalim diri mereka sendiri, minum, mabuk dan sebagainya. Kemudian yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Kadang pakai siwak Rasulullah SAW, kadang pakai siwak Fir'aun juga. Wa minhum saduhal, dan mereka ada high level para awliya. Lalu kalau itu mayasya itu maka karena daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tiga-tiganya ini baik zalim li nafsi, muqtasid, sadul khairat dapat warisan. Inilah kemuliaan. Kalau dahulu Taurat, Zabur, Injil tidak diwariskan kepada masyarakat umum. Yang boleh membaca Taurat, Zabur, yang boleh membaca Taurat dan Injil itu hanya al-ahbar, warubah, ulama-ulama saja. Masyarakat awam nggak boleh baca. Yang bisa memahami hanya ulama mereka saja. Tapi Al-Quran saja, preman pun boleh pegang Al-Quran. Kita punya pondok pesantren kami namanya Al-Ihsan, hanya menerima santri-santri anaknya kiai. Pondokannya hanya menerima orang yang baik-baik saja. Anak preman jangan bikin pondok, jangan. Terima di pondok pesantren Anda, siapapun juga, anak preman, anak peminum, anak pelacur, terima di pondok Anda. Jangan halang siapa untuk belajar Al-Quran. Ini warisan. Apa yang dimaksud dengan warisan? Kata ulama harimah Allah, satu orang meninggal, istrinya meninggal dunia, tinggal anak 10 laki-laki semua, kaya dia, punya uang 10 M, meninggal dunia juga. Maka anak laki-laki 10 orang, warisan ayahnya berapa? 10 M. Yang 9 orang Masya Allah baik-baik, ada yang jadi ulama, jadi kiai, jadi pejabat, tapi semua taat pada Allah, bangun pesantren, hajikan orang. Yang satu nih
Mungkin waktu membuatnya terakhir lupa berzikir, sehingga anaknya menjadi anak minum mabok dan sebagainya. Masuk penjara setelah bunuh orang, dihukum 10 tahun. Dihukum 10 tahun masuk penjara. Maka ketika ayah meninggal yang 9 orang bermusyawarah, bagaimana nih? Ayah kita meninggal, adik kita sekarang di penjara, uang warisan masing-masing berapa? 1 M. Tapi yang 1 M bagian adik kita yang di penjara, kalau kita kasihkan kepada adik kita, bahaya. Nanti dia akan jadi bandar narkoba di penjara sana. Kalau gitu, kalau kita musyawarah, kita serahkan kepada pondok pesantren. Dia akan bikin kurang duit, maka diserahkan. Boleh nggak, Pak? Hah? Ini bilang ada yang boleh, ada yang tidak. Hah? Kalau diserahkan sama dia, kan nanti jadi dia bandar narkoba. Kalau diserahkan kepada pesantren yatim piatu kan bermanfaat. Maka sedikit banyak santri yang mau belajar ke Yaman, ke Pakistan, nggak punya duit, biayai dia, bermanfaat. Bagaimana, Pak? Boleh nggak? Hah? Jadi yang namanya warisan, Pak, yang menghalang warisan cuma 2 saja. Pindah agama atau bunuh ayahnya, atau membunuh yang waris. Selama dia tidak bunuh ayahnya, selama dia tidak pindah agama, tetap warisan 1 M milik dia. Kalau sekarang yang 9 tadi menyerahkan kepada pondok pesantren, itu adalah zalim. Tidak akan diterima itu sedekah tersebut, dan itu pondok tidak akan berkah. Harus diserahkan. Itu yang warisan. Cuma cara menyerahkannya harus bijaksana. Tadi malam ayah meninggal dunia. Sebelum meninggal dia masih ingat salam kami. Bahkan ayah masih sholat 2 rakaat agar kamu menjadi orang baik. Tapi belum meninggal, cuma masih ingat sama kamu deh. Dan uang kamu masih ada 1 M, tapi kami sudah jaga, kami simpankan. Tobatlah deh, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat. Sampai itu ada bermenangis kembali kepada Allah suatu saat nanti. Tapi yang namanya harus dikembalikan. Makanya Al-Quran untuk semua, Pak. Kamu itu dakwah kemana-mana, dari pesantren mana, kamu itu preman baru bunuh orang, jangan dakwah di sini. Berarti dia adalah orang yang menzalimi warisan kan? Semua umat Nabi Muhammad SAW berhak untuk buat ini kerja. Dan Allah jamin kalau siapa yang buat ini kerja, Allah akan perbaiki kehidupan mereka. Tapi panduannya satu, wa takum minkum ummatun. Kerja jangan sendiri-sendiri, kerja jangan bersama-sama. Dan hanya Allah target ini kerja memperbaiki kehidupan dai sendiri. Maka Allah katakan jelas terakhir tujuannya, wa man ahsana man da'a ilal wa'amila sallallahu muslimin. Jadi tidak ada kerjaan yang lebih hebat selain kerja dakwah. Tapi dakwah jangan cuma berdakwah, buktikan dengan amalan wa'amila sholihan. Setelah mampu dakwah kemana-mana, paspornya dicop seluruh dunia, dan ternyata bermampu beramal soleh, istrinya baik, anaknya juga masya Allah baik-baik semua. Terbukti kehidupan dia sunnah dan syariah. Tapi tetap terakhir, setelah dia dakwah kemana-mana, membuktikan dengan amal soleh, tetap terakhir innani minal, aku hanyalah salah seorang orang muslim yang lain. Jadi dai yang berhasil, walaupun dia pergi kemana-mana, dibuktikan dengan amal yang baik, tetap menyerah. I'm nothing, saya tidak ada apa-apanya. Saya bukan syuroh, saya bukan ambil, saya hanya salah seorang orang Islam yang lain. Hari Subhanahu Wa Taala Muhammad katakan, syaitan nggak mau dia. Pertama, halang orang jangan sampai dia keluar ya Allah. Kalau mau haji umroh bangun masjid silakan, tapi jangan keluar 3 hari. Karena kalau sudah tidak keluar jawab baik 3 hari saja, sekian banyak nanti customer syaitan akan tergarap oleh dia. Sehingga Nabi katakan ketika orang bertobat kepada Allah, maka itu syaitan lari kepada pasir, dia ambil pasir, dia lempar kepalanya, dia kata celaka saya, celaka. Sudah digarap 20 tahun ternyata kembali kepada Allah. Jadi syaitan paling marah kalau orang jadi dai. Maka syaitan berusaha berhalang jangan sampai dia berangkat keluar jalan Allah, walaupun 1 hari jangan keluar. Baik, dia nekat berangkat juga, syaitan nggak mau diam. Bagaimana dai-dainya Allah yang sudah 4 bulan negara jauh di Mekahnya, jangan sampai beramal soleh. Silakan kau 4 bulan, tapi utang gak usah dibayar. Silakan kau 4 bulan, ceraikan kau punya istri. Mudah sekali cerai, mudah sekali berhutang tapi gak payah. Padahal tujuan dakwah lah untuk memperbaiki kehidupan, bagaimana kehidupan kita muasyarah sesuai dengan sunnah, sedangkan muamalah sesuai dengan syariah. Baik, sekarang dia sudah dakwah kemana-mana, masya Allah, kehidupan dia sesuai dengan sunnah syariah, syaitan tidak mau diam. Bagaimana dai yang sudah pergi kemana-mana dan amalnya baik, jangan sampai dia kepada yang ketiga, innal minal muslimin. Sehingga kalau musyawarah dia sudah terlambat datang, Pak, kami sudah musyawarah tadi, yang bayar maghrib si fulan. Siapa si fulan? Kartun baru pulang 40 hari. 40 hari dia mau bayar, bukan saya yang bayar. Pak, kami sudah musyawarah,
Ya kami akan keluar 3 hari 5 malam karena Bapak Dir terlambat datang, maka kami putuskan tadi musyawarah amirnya ada si pulang. Yang kemarin minum mabuk mau mengambil saya, siapa saya? Kalian nggak tahu saya. Hancur semua dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala target terakhir dalam dakwah ain nanti. Bersedia insyaallah. Aku tidak ada apa-apanya. Aku bukan amir sebagai. Maka nanti katakan man tawabal rabb, semakin orang tawadu semakin diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedia semua 4 bulan insyaallah. Buktikan dengan amalan. Dan terakhir jangan sampai ingin mendapat pujian dan sebagainya. Katakan innal minal muslim, aku hanya di antara muslim yang lain. Sehingga kalau Nabi dulu bersama dengan para sahabat, ada orang di luar Madinah mau datang, mana Muhammad? Bingung, mana? Penampilan sama. Sampai dia nggak sabar, berteriak, "Man minkum Abdul Muthalib?" Siapa saja antara anak-anak Abdul Muthalib? Susah betul mencarinya. Maka, ya saya ada apa? Allah Subhanahu wa taala penampilan sama. Tidak merasa dia sebagai seorang nabi atau berpenampilan lain, tetap bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana insyaallah. Bersedia bertahan sampai besok insyaallah. Dan nanti akan ada lagi bayan asar tentang muzakarah maqami, kemudian bayan maghrib juga tentang tadi sifat-sifat dai kita arahkan, pengorbanan juga, bayan subuh juga, baru nanti besok akan ada bayan hidayah insyaallah sekitar jam 9.30 sampai nanti zuhur. Habis zuhur besok takliman mengharapkan 10 atau 11 orang daripada setiap provinsi para penanggung jawab untuk kumpul lagi dengan para masyayikh kita. Dan asar pun alhamdulillah Pak Syuaib minta tadi karena waktu masih ada, kita hari Selasa baru akan ke Lombok, maka akan diadakan bayan-bayan masyruah di berbagai tempat di Makassar. Ada sekitar 12 atau 10 tempat untuk bayan masyruah. Dan hari ini kita berharap saudara-saudara dari para penanggung jawab usahakan jangan sampai besok pulang sebelum masyayikh kita pulang. Insyaallah kita ingatkan, kami di Jakarta diingatkan oleh para masyayikh, kalau ulama-ulama datang dari luar negeri memanyakan, usahakan syuro-syuro atau yang lainnya jangan sampai pulang sebelum masyayikh kita pulang. Kalau kalian pulang sebelum kalian pulang itu tidak beradab. Jadi kalau hari ini penanggung jawab besok pulang sebelum masyayikh kita pulang, itu penanggung jawab yang tidak beradab. Siapa untuk tidak pulang besok insyaallah? Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.